Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam video micro teaching kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya di Kalesmana akan menjelaskan konsep tentang hukum Newton untuk teman-teman SMA kelas 10. Oke, sebelum kita berlanjut, jangan lupa baca doa dulu ya. Nah, yang belum baca doa, silakan pause dulu video ini. Dan untuk teman-teman yang sudah berdoa, mari kita lanjutkan. Oke, mari kita tebak siapa ini. Nah, beliau adalah Sir Isaac Newton. Nah, Newton ini merupakan ilmuwan hebat yang hidup pada abad ke-17. Nah, beliau merupakan seorang pencetus daripada fisika klasik. Nah, fisika klasik itu ya merupakan uh, fisika yang membahas tentang bagaimana benda-benda itu bergerak secara terbatas, kecepatannya yang terbatas itu ya. Dan beliau juga merupakan seorang penulis di mana bukunya itu masih terkenal sampai saat ini, yaitu Principia Mathematica. Nah, di mana di dalam buku Principia Mathematica itu menjelaskan tentang bagaimana benda itu bisa bergerak melalui hukum Newton tentang gerak dan menjelaskan tentang gravitasi universal begitu. Nah, yang menarik dari Sir Isaac Newton ini, beliau memiliki pemahaman tentang hukum-hukumnya tersebut ketika beliau termenung dan duduk di bawah pohon apel. Nah, sebuah apel jatuh mengenai kepalanya. Lalu dia punya ide deh tentang hukumnya. Begitu. Dan luar biasa sekali ya bagaimana rasa ingin tahu Newton terhadap alam semesta ini. Nah, setelah kita berkenalan dengan empuknya hukum Newton, yaitu Sir Isaac Newton, kita akan membahas tentang massa, begitu ya. Nah, massa itu merupakan kuantitas kelembaman benda, begitu ya. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah kelembaman. Apa itu kelembaman? Kita akan pelajari selanjutnya. Dan massa dengan berat itu merupakan kuantitas yang berbeda, gitu ya. Massa itu satuannya kilogram, sementara berat itu satuannya Newton. Tidak lain dan tidak bukan, berat itu merupakan gaya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu gaya? Begitu. Nah, secara sederhana, gaya merupakan tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Nah, gaya merupakan besaran vektor, artinya punya nilai serta punya arah. Nah, satuan gaya dalam sistem internasional yaitu Newton. Nah, di mana 1 Newton itu menjelaskan tentang benda yang beratnya 1 kilogram, kemudian bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, terdapat 2 tipe gaya, ada gaya kontak dan gaya non-kontak. Gaya kontak didapati pada 2 benda yang berinteraksi secara kasat mata. Sementara gaya non-kontak atau disebut sebagai medan gaya didapati pada 2 objek yang berinteraksi secara tak kasat mata. Nah, berikut adalah contoh daripada gaya kontak serta gaya non-kontak. Gaya kontak ditunjukkan oleh gambar A, B, dan C, sementara gaya non-kontak ditunjuk oleh gambar D, E, dan F. Nah, gambar A itu menunjukkan bagaimana pegas itu ditarik. Kemudian di gambar B, kereta bayi ditarik. Nah, sementara di gambar C, sebuah softball ditendang. Begitu. Nah, itu contoh-contoh dari gaya kontak. Lalu untuk contoh gaya non-kontak, seperti D itu gaya gravitasi, begitu, di mana
benda yang masanya kecil ditarik oleh benda yang masanya besar. Nah, di gambar E itu muatan negatif ditarik oleh muatan positif. Nah, di gambar F itu sebuah besi ditarik oleh sebuah magnet. Nah, kita lanjut pada pokok pembahasan kita, yaitu tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, hukum Newton tentang gerak ini ada 3. Nih, yang pertama ada hukum pertama Newton. Nah, di mana di dalam hukum pertama Newton ini menjelaskan tentang sifat kelembaman benda. Nah, lagi-lagi kelembaman benda begitu ya. Nah, kita pahami aja kelembaman benda itu sebagai sifat kemageran begitu. Sifat kemageran benda untuk bergerak. Ya, malas gerak begitu. Jadi benda pun malas bergerak begitu ya. Lalu ada hukum kedua Newton. Nah, di sini baru dijelaskan nih bagaimana benda itu bisa bergerak, apa penyebabnya gitu. Dan yang ketiga ada hukum ketiga Newton. Nah, hukum ketiga Newton ini disebut juga sebagai gaya aksi reaksi atau hukum aksi reaksi. Hukum pertama Newton menyatakan benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, dari pernyataan hukum Newton tadi, nah kita uraikan nih. Jadi, hukum pertama Newton ini terkadang disebut juga sebagai hukum kelembaman ya, atau hukum inersia. Nah, apa itu kelembaman? Ya, kelembaman merupakan kecenderungan alami suatu benda untuk tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, dalam artian dalam kecepatan konstan itu disebut juga sebagai gerak lurus beraturan. Lalu, massa suatu benda bersifat kuantitatif terhadap kelembaman benda, begitu ya. Nah, jadi kelembaman benda ini ada karena ada massa, gitu. Dan hukum ini juga menetapkan kerangka acuan kelembaman, dalam arti berlakunya hukum kelembaman Newton. Nah, contohnya seperti misalnya nih, kita berada di dalam bis, begitu. Bis itu kan bergerak, tapi kita diam. Itu kita diam itu menurut siapa tuh? Menurut bis, ya, menurut bis. Beda lagi dengan orang yang berada di pinggir jalan yang melihat Anda di dalam bis. Justru yang dilihat oleh orang yang berada di tepi jalan, Anda itu sedang bergerak, bukan diam. Begitu ya. Nah, jadi disinilah yang disebut sebagai kerangka acuan kelembaman tersebut. Oke, nah untuk memahami kelembaman itu misalnya nih ada kamera, kita dorong ya, kita berikan gaya, kayak benda itu bisa bergerak, benda itu bisa tertarik atau kamera itu bisa tertarik. Kalau koper juga masih bisa tertarik. Kalau mobil, mungkin untuk satu orang agak berat ya, perlu beberapa orang. Terus bagaimana kalau misalnya bumi? Siapa yang bisa mendorong bumi? Hukum kedua Newton menyatakan percepatan yang ditimbulkan oleh gaya pada sebuah benda berbanding lurus dengan besar gaya dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa kelembaman benda itu. Nah, dari pernyataan hukum kedua Newton tadi, kita bisa pahami nih bahwa ketika resultan gaya luar atau sigma F bekerja pada benda bermassa M, maka percepatan A teramati dari objek. Nah, ini kita rumuskan nih di dalam persamaan matematis bahwa percepatan itu merupakan perbandingan antara resultan gaya dengan massa. Nah, sehingga kita mengenal F sama dengan M kali A, begitu. Lalu di dalam persamaan vektornya kita bisa tuliskan kalau fx ya berarti itu gaya-gaya yang bekerja di sumbu x. Kalau fy ya berarti gaya-gaya
yang bekerja pada sumbu Y. Nah, dalam menentukan resultan gaya dengan mudah, kita bisa menggunakan diagram gaya bebas. Nah, diagram gaya bebas itu merupakan diagram yang merepresentasikan objek serta gaya yang bekerja pada objek tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang diagram gaya bebas. Nah, ini contoh daripada diagram gaya bebas. Nah, gambar samping kiri itu ada dua orang yang mendorong sebuah mobil. Nah, direpresentasikan dengan diagram gaya bebas itu ditunjuk oleh gambar yang sebelah kanannya. Nah, sementara untuk gambar yang di bawah ada sebuah meja dan di atasnya ada sebuah monitor. Nah, maka dalam menggambar diagram gaya bebas itu harus gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Karena yang ditinjau adalah monitor, nah maka gaya-gaya yang mengenai monitor lah yang kita gambarkan diagram gaya bebasnya. Nah, gaya-gaya yang mengenai meja ya kita abaikan. Hukum ketiga Newton menyatakan, jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua juga mengerjakan gaya terhadap benda pertama, yang besarnya sama tetapi arahnya berbeda. Nah, dari pernyataan hukum ketiga Newton tadi, atau kita sering juga disebut sebagai hukum aksi reaksi, di mana ketika ada satu benda memberikan gaya terhadap benda lain, maka benda lain itu juga memberikan gaya terhadap benda yang memberikan gaya. Jadi saling memberikan gaya, begitulah. Jadi saling memberikan gaya, di mana gaya itu besarnya sama, nah tetapi arahnya berbeda, begitu. Nah, gaya aksi reaksi itu bekerja pada objek yang berbeda tadi. Jadi harus ada dua objek. Nah, bagaimana kalau hanya satu objek? Nah, ini dikasih catatan nih. Dua gaya yang bekerja pada objek yang sama, meskipun sama besarnya dan berlawanan arah, tidak bisa menjadi pasangan aksi reaksi. Nah, ini contohnya nih. Jadi ada seorang petani yang sedang menarik seekor keledai. Nah, di mana tarikan yang diberikan oleh petani itu disebut gaya aksi, nah sementara tolakan yang dilakukan oleh keledai itu disebut sebagai gaya reaksi. Nah, untuk memahami ketiga hukum Newton tadi, mari kita simak simulasi berikut ini. Let's go. Oke, di sini saya punya seseorang yang berwarna oranye. Seseorang ini dia akan mendorong sebuah box yang bermassa 50 kg. Box itu ditempatkan di atas sebuah roda seperti skateboard. Si oranye ini akan mendorong box ini nih. Nah, kita mulai dengan memberikan box tersebut gaya sebesar 1 Newton. Coba lihat apa yang terjadi. Oke, ternyata box itu kalau dilihat dari speedometer sih bergerak, tapi sedikit begitu ya geraknya. Kemudian kita tambah lagi ya. Oke, masih belum. Nah, sudah terlihat bagaimana box itu mulai bergerak. Kita tambah lagi gayanya. Kita tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah terus. Oke. Nah, sudah terlihat kan bagaimana box itu bergerak. Nah, kita lepas nih. Apa yang terjadi? Kita lepaskan. Box bergerak dengan kecepatan konstan. Ketika box masih didorong, terjadi penambahan kecepatan. Jadi, setelah box dilepaskan, box tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, setelah memahami hukum Newton, selanjutnya akan dibahas beberapa gaya yang familiar
di dalam fisika klasik atau mekanika klasik. Yang pertama ada gaya gravitasi. Hukum gravitasi universal Newton menyatakan bahwa setiap partikel bermassa di alam semesta memberikan gaya tarik-menarik satu sama lain, di mana besar gaya tarik-menarik tersebut dirumuskan dengan persamaan Fg sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana G adalah konstanta gravitasi universal yang nilainya adalah 6,674 kali 10 pangkat minus 11 gitu. Nah, jadi gaya gravitasi ini dihasilkan karena terdapat benda yang punya massa berbeda, di mana benda yang lebih besar massanya akan menarik benda yang bermassa lebih kecil darinya, sehingga ada di situ gaya gravitasi. Berikutnya adalah gaya berat. Nih yang tadi kita singgung di awal, di bahwa gaya berat itu merupakan gaya gravitasi yang mengenai objek. Dapat dihitung dari benda bermassa M dengan besar percepatan gravitasi G gitu ya. Jadi gaya berat itu bisa kita hitung dengan M kali G begitu. Nah, dari mana kita dapat M kali G? Dari sini nih perumusannya, dari hukum gravitasi Newton tadi kita turunkan dan kita mendapatkan persamaan W sama dengan M kali G. Yang berikutnya adalah gaya normal. Gaya normal merupakan gaya kontak yang diberikan permukaan terhadap objek, selalu tegak lurus dengan permukaan. Ini contohnya nih. Jadi gaya normal itu dihasilkan karena benda itu mengenai suatu permukaan, dan permukaan itu memberikan gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan. Yang berikutnya adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali merupakan kecenderungan tali untuk ditarik dari ujung-ujungnya. Nah, jadi secara sederhananya ya, gaya tegangan tali itu dihasilkan karena tali ditarik. Nah, karena tarikan tersebut, tali mentransmisikan gaya dari ujung ke ujung lainnya. Transmisi gaya tersebut tidak berkurang apabila tali dianggap tidak bermassa. Nah, jadi ketika tali ditarik, tarikan tersebut seolah-olah menjalar ke ujung lainnya. Gitu. Nah, hal tersebut itu tidak berkurang, jadi jalarannya itu tidak berkurang. Besarnya gaya tegangan tali itu tidak berkurang apabila tali dianggap tidak bermassa. Nah, pada sistem katrol, kemampuan tali menjalarkan gaya tarikan itu tidak berlaku. Ilustrasinya digambarkan oleh gambar A, B, dan C. Nah, gambar A dan gambar B itu mengilustrasikan bagaimana tali itu ditarik di gambar A, kemudian di gambar B justru tali menarik balok gitu. Nah, sementara di gambar C, nah ini gaya tegangan tali pada sistem katrol. Kemudian ada gaya gesek. Nah, suatu permukaan memberikan gaya pada suatu benda yang bersentuhan dengannya. Nah, komponen gaya yang tegak lurus permukaan disebut gaya normal. Tadi kita sudah bahas. Nah, komponen yang sejajar dengan permukaan tetapi berlawanan dengan gerakan relatif antara permukaan disebut gaya gesek atau gesekan. Nah, ini nih ilustrasinya. Jadi ketika balok itu di-push or pull, atau ditarik atau didorong, nah maka di lawannya itu di sebelahnya ada gaya gesek, atau frictional force, begitu. Nah, gaya gesek itu ada dua, ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis.
Gaya gesek statis antara dua permukaan benda berlawanan ketika benda akan bergerak relatif. Jadi gaya gesek statis itu timbul ketika benda akan bergerak. Begitu. Jadi selama masih diam, itu si gaya gesek statisnya masih besar tuh ketika diberikan gaya. Nah, besarnya gaya gesek statis itu bergantung pada besarnya gaya yang diberikan, serta dapat diasumsikan nilai berapapun hingga mencapai maksimum. Dalam artian bendanya itu bergerak. Nah, besarnya gaya gesek itu dirumuskan dengan Fs sama dengan μs kali Fn, di mana μs itu konstanta gesek statis dan Fn-nya itu gaya normal. Kemudian gaya gesek kinetis antara dua permukaan benda melawan gerak benda. Nah, gaya gesek kinetis itu dihasilkan ketika bendanya sedang bergerak dan melawan arah gerak benda tadi. Di mana besarnya gaya gesek kinetis itu dirumuskan dengan Fk sama dengan μk dikali Fn. Dengan μk-nya itu konstanta gesek kinetis. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana gaya gesek statis itu dihasilkan. Di gambar A, mula-mula diberikan gaya, tapi baloknya tidak bergerak. Kemudian ditambah lagi gayanya, masih tidak bergerak. Coba lihat panah dari gaya tersebut. Nah, itu menunjukkan besarnya gaya. Jadi semakin panjang panah yang ditunjukkan, berarti semakin besar gaya yang diberikan. Nah, baru deh itu di gambar C, ketika mencapai gaya, besar gaya tertentu, mulai deh itu si balok itu bergerak sedikit. Begitu. Nah, itu artinya gaya gesek statisnya sudah mencapai maksimum. Nah, untuk lebih jelas ya kita memahami tentang gaya gesek statis dan kinetis, mari simak simulasi berikut. Let's go. Nah, kita kembali lagi kepada si oranye ini. Nah, si oranye ini lagi-lagi akan mendorong sebuah box lagi, dimana kali ini box tersebut tanpa sebuah skateboard. Nah, kita mulai dengan gaya sebesar 50 Newton. Apa yang terjadi? Oke, ternyata box tersebut belum bergerak. Kita tambah lagi, masih belum bergerak. Oke, kita tambah sedikit-sedikit ya. Oke, masih belum bergerak. Masih belum bergerak. Oke, kita tambah terus. Masih belum bergerak, masih belum. Nah, coba lihat. Kita kembali lagi. Mulanya kita kasih gaya sedikit-sedikit. Nah, ketika benda si box ini akan bergerak, nah berarti di sana tuh ada bekerja gaya gesek statis. Nah, ketika benda telah bergerak, maka gaya geseknya tersebut adalah gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis itu seperti apa? Nih, kita kembali lagi ke 0. Nah, perlahan-lahan box akan berhenti. Ini akibat dari gaya gesek kinetis. Bisa dibedakan kan? Jadi, kalau gaya gesek statis itu bekerja ketika benda belum sampai akan bergerak. Sementara gaya gesek kinetis itu bekerja ketika benda bergerak dan menghentikan pergerakan benda. Nah, berikutnya tentang gaya gesek, yaitu disajikan sebuah tabel tentang koefisien statis dan koefisien kinetis beberapa material.
ada gelas dengan gelas, ada es dengan es. Nah, yang menjadi perhatian kita itu adalah, nih lihat nih, koefisien statis dan koefisien kinetisnya. Koefisien statis nilainya cenderung lebih besar ya daripada koefisien kinetis. Ya. Nah, ilustrasinya kita bisa lihat dari gambar ini. Ya, lebih jelasnya kita bayangkan saat kita sedang bersepeda deh. Nah, saat sepeda akan digoes itu kan perlu tenaga yang lebih. Nah, ketika kita menggoes sepeda untuk pertama kali, gaya yang diberikannya tuh besar. Tetapi setelah sepeda itu bergerak, nah goesan kita itu sedikit lebih ringan gitu ya. Nah, ilustrasi goesan sepeda itu digambarkan dengan grafik itu. Gitu ya. Nah, sehingga jadi gesekan statis dan gesekan kinetis itu bergantung pada gaya kontak. Dan nilainya itu selalu gesekan statis lebih besar daripada gesekan kinetis. Yang selanjutnya kita akan membahas aplikasi daripada penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan di awal. Ya. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang dinamika bidang miring. Jadi aplikasi hukum-hukum Newton di dalam dinamika bidang miring deh. Nah, di sini ada sebuah mobil yang melintasi jalan menanjak. Nah, kita anggap mobilnya itu sebagai partikel. Kemudian sudut kemiringan jalan sebesar θ. Nah, sehingga kita bisa gambarkan diagram gaya bebasnya seperti yang ditunjukkan. Nah, terjadi gesekan antara jalan dengan ban dengan konstanta gesekan statis mu s dan konstanta gesekan kinetis mu k. Nah, kita akan analisis nih kondisi bagaimana mobil itu diam dan mobil itu bergerak. Nah, kalau kita gambarkan diagram gaya bebasnya dari kasus mobil yang menanjak tadi, diilustrasikan seperti itu, diagram bebasnya tuh. Nah, kemudian kita akan tinjau pada sumbu X. Apabila mobil tersebut dianggap dalam keadaan diam, maka terjadi gesekan statis. Sehingga gaya gerak atau gaya F maksimum yang harus diberikan oleh mesin agar mobil mulai bergerak adalah, nah ini kita turunkan dari hukum pertama Newton, karena dia anggap mobilnya itu tidak bergerak atau dalam keadaan diam. Nah, kemudian apabila mobil tersebut dalam keadaan bergerak, nah, maka besar percepatan A adalah sebagai berikut. Nah, ini menggunakan hukum kedua Newton karena mobil dalam keadaan bergerak sehingga dia itu pasti punya percepatan. Nah, besar percepatannya itu ditunjukkan oleh rumus tersebut. Nah, yang menjadi perhatian kita dalam menganalisis bidang miring itu sudut kemiringan jalan. Tuh. Di sini ada yang berbeda pada umumnya. Jadi kalau kita mengenal bahwa yang di sumbu X itu cos, justru yang di sini yang di dalam sumbu X itu sin. Jadi WX itu sin theta kali mg begitu. Dan untuk di sumbu Y-nya itu cos, jadi terbalik. Dimana WY cos theta. Jadi ingat saja kalau sin itu depan dibagi miring begitu. Nah, sementara cos itu samping miring. Ya, depan miringnya itu terhadap sudutnya itu menghadap kemana begitu ya. Nah, pada sumbu Y yang berlaku adalah gaya normal sama dengan
gaya berat pada sumbu Y. Pembahasan terakhir di dalam video ini yaitu mengenai aplikasi hukum Newton pada katrol tetap, di mana di sini diberi catatan bahwa massa katrol, massa tali, serta gesekan antara tali dan katrol diabaikan. Kemudian massa beban 1 lebih dari massa beban kedua, sehingga gaya berat beban 1 lebih dari gaya berat beban kedua. Nah, sehingga arah geraknya sistem katrol itu menuju ke beban dengan gaya berat terbesar. Nah, ini diilustrasikan diagram gaya bebasnya demikian. Di sana ada gaya berat serta gaya tegangan tali. Lalu ada arah geraknya. Dan dengan menggunakan hukum Newton kedua, kita peroleh percepatan sistem katrol tersebut, di mana percepatannya itu sama dengan M1 dikurangi M2 per M1 ditambah M2 dikali gravitasi. Lalu kemudian bagaimana caranya kita mengetahui gaya tegangan tali pada katrol tetap tadi? Nah, untuk mendapatkan besarnya gaya tegangan tali pada beban kedua, maka kita gunakan lagi hukum kedua Newton. Nah, gaya tegangan talinya itu kita dapatkan T2 sama dengan 2M1 kali M2 per M1 ditambah M2 dikali gravitasi. Nah, dengan cara yang sama, gaya tegangan tali pada benda satu pun diperoleh sebagai berikut. T1 sama dengan 2M1 dikali M2 per M1 plus M2 kali gravitasi. Nah, terlihat di sini bahwa besarnya gaya tegangan tali antara beban satu maupun beban kedua itu sama begitu ya. Jadi di dalam katrol tetap gaya tegangan talinya itu sama, bernilai sama. Demikian video penjelasan mengenai hukum Newton. Semoga video ini bermanfaat dan membantu pemahaman teman-teman siswa SMA kelas 10. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.